Halo gengs, ketemu lagi nih sama Mimin Dewa Blockchain. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian. Oke, hari ini Mimin akan bahas tentang SLP. Nah, kemarin banyak banget nih yang bertanya-tanya, Bang, apakah SLP nanti bisa di harga 2000 lagi? Bang, gimana nih Bang, udah turun banyak, nyangkut banget nih Bang, nyangkut banyak. Terus gimana nih Bang, kedepannya ekonomik circle-nya apa ya? Kedepannya ekonomiknya Axie Infinity ini kedepannya berpotensi apa enggak? Apakah bakal cuan lagi apa enggak? Kayak gitu. Oke, untuk hal itu Mimin akan coba jawab ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, 24 jam terakhir ada updatean terbaru dari tim Axie Infinity, gengs. Jadi breeding fee yang ada di Axie Infinity itu di reduce atau dikurangi untuk AXS-nya. Jadi yang mulanya 2 AXS per breed jadi 1 AXS. Lalu untuk SLP-nya meningkat nih, gengs. Jadi SLP lebih mahal digunakan untuk breeding sekarang. Jadi ditambahin kayak gitu, gengs, porsi SLP-nya untuk fee SLP-nya, cost biayanya. Nah, ini kan read more. Oke. Mimin udah buka ini. Nah, jadi gini, gengs. Awalnya untuk SLP, untuk breed count pertama, breeding pertama, data yang lama, SLP cost-nya itu cuma 300. Untuk setelahnya 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya, jadi 600. Terus habis gitu 900. Ditambah-tambah terus, geng. Jadi dari yang sini misal kita bahas yang ini ya. Ini 600 untuk yang pertama, yang kedua 900 kan. Nah, yang ketiga 1500, ini ditambah ini jadi 1500. Lalu yang keempat ini ditambah ini jadi 2400. Begitu seterusnya, geng, sampai breed ke-7. Kayak gitu. Nah, yang sebelumnya ini datanya kayak gini. Nah, 300, 600, 900, 1500 mentok sampai 6300. Jadi kayak gitu, gengs. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, kita balik lagi. Nah, coba kita baca ya. Oke. The growth of the Axie Infinity community has been incredible, sangat luar biasa. Thanks to each and every one of your contribution. Terima kasih untuk kontribusinya. We value your commitment to our community, and we want you to feel a sense of ownership of what we've built together. Kita bisa membangun bersama lah. Some of you have voiced confusion, kayak khawatir, terus confusion, worry, and frustration, sampai frustasi with the current volatility, tentang volatilitas pada ekonomi Axie Infinity ini. We recognize that this volatility makes it hard. Itu membuat sulit, volatilitas itu membuat susah kayak gitu kan, membuat susah community mereka, our community members, to value their efforts consistently, untuk upaya konsisten. Hopefully by the end of this update you will better understand that our occasional economic adjustments are our attempt to consistently reward, untuk konsisten reward skill dan effort, atau upaya untuk menyeimbangkan komunitas atau lonjakan pemain kayak gitu, guys. Oke. Nah, let's start with the couple. Ini konsep yang mereka yang sedang mereka pikirkan kayak gitu, guys. One, the only way SLP can be created is through gameplay. Jadi satu-satunya cara untuk membuat SLP itu adalah ketika bermain di gameplaynya. Each SLP is the result of effort and skill. Jadi SLP ini cuma bisa dihasilkan melalui upaya dan skill atau keterampilan bermain. Jadi ketika kalian bermainnya pro, jadi kalian dapat banyak. Tapi kalau kalian bermainnya kurang pro, jadi nggak dapat SLP kan di arena kayak gitu. Terus the only way Axie can be created is by burning kayak gitu. Satu-satunya cara Axie dibuat itu juga untuk dibakar SLP-nya. Each Axie is proof that a human played. Nah,
aksi adalah bukti bahwa manusia memainkan Axie Infinity ini untuk jangka waktu tertentu kayak gitu guys. Oke, yang ketiga, when there are new players, jika kalian itu pemain baru, the only way they can play is if there are more Axies available than there are players. This means that we need to think about the future demand shocks to Axie market and SLP when balancing the economy. Jadi ini berarti bahwa kami butuh untuk memikirkan memikirkan masa depan lonjakan permintaan untuk Axie market ke Axie market dan SLP ketika menyeimbangkan ekonomi tersebut kayak gitu. Yang keempat, ensuring long-term sustainability for the economy. We rely on a combination of player growth. Memastikan bahwa keberlanjutan jangka panjang dari ekonomi ini itu bisa combination of player growth, jadi bisa dikombinasi dengan lonjakan pemain, pertumbuhan pemain kayak gitu guys. New source of demand for Axies, jadi sumber permintaan untuk Axie, and external organization subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard or leaderboard season or tournaments and more. Source demand ya. Oh ya. Jadi dan juga organisasi eksternal bisa mensubsidi play to earn ini dengan mensponsori leaderboard season atau turnamen dan kedepannya dan yang lain maksudnya kayak gitu. Jadi upaya mereka untuk kan akhir-akhir ini mereka juga menyadari bahwa para pemain Axie Infinity itu mulai banyak yang frustasi, mulai banyak yang khawatir tentang bagaimana sih kedepannya untuk harga SLP ini, lalu bagaimana juga untuk kenapa kok turunnya drastis banget, sedangkan untuk harga AXS-nya juga semakin melambung kayak gitu. Jadi mereka punya konsep itu buat menahan dulu gengs. Jadi jangan sampai ketika mereka sebenarnya bisa untuk melonjakkan tinggi harga SLP ini. Kalau menurut opini pribadi dari Mimin ya, mereka tinggal burn aja yang di adventure sama yang di adventure sama yang di daily quest. Jadi semakin banyak orang yang berusaha keras untuk mendapatkan SLP. Nah, tapi itu tidak cocok untuk semua orang gengs. Jadi ada beberapa orang yang juga punya sifat kalau misal wah ini kita udah masa depannya udah nggak cuan lagi karena makin susah banget, jadi males lah main kayak gitu gengs. Jadi mereka juga takut akan hal itu. Jadi makanya mereka sebelum membakar, mereka juga masih berpikir-pikir gimana caranya untuk menyeimbangkan SLP dan para pemainnya kayak gitu gengs. Jadi supaya pemain ini nggak males main, dan juga pemain kan mereka kan juga butuh para player ini supaya berkembang skalabilitasnya. Jadi supaya para pemain ini banyak yang main, banyak yang merekomendasikan gitu gengs, banyak yang juga mendapatkan hasil kayak gitu gengs. Mereka juga ingin seperti itu karena mereka memiliki tujuan buat mengembangkan ini bersama-sama dan juga mengembangkan komunitasnya dengan komunitas yang besar kayak gitu gengs. Jadi untuk untuk mereka membakar itu mereka juga masih masih adalah nanti waktunya. Jadi kayak gitu gengs. Nah di sini upaya mereka untuk membakar itu juga udah ada beberapa dengan cara menambahkan SLP yang ada di sini, sehingga orang-orang ketika ownership bukan scholarship ya, ownership yang pingin menambah aksi, menambah scholarship, mereka harus breeding, mereka harus beli aksi kayak gitu gengs. Ya mereka perlu mengeluarkan SLP yang cukup besar juga. Tapi ini juga nggak menjamin sebenarnya, karena AXS di sini harganya lebih murah, jadi lebih ya kurang tahu juga sih Mimin kedepannya kalau kayak gimana, karena ini masih panjang banget nih perjalanan gengs. Jadi mereka itu berusaha untuk menaikkan itu secara pelan tapi pasti kayak gitu gengs. Oke, kita lanjut yuk.
Nah, di harga yang sekarang nih, ini mulai apa ya? Kalau bisa dibilang itu kayak ya namanya game, gengs. Namanya game, namanya NFT, itu pasti ada musim-musiman. Jadi ada musim dimana game ini bener-bener, wah, game ini banyak yang main nih. Ayo ikut main yuk, ayo ikut main yuk, kayak gitu loh, kayak zaman kecil dulu, kayak gitu. Jadi banyak yang apa ya? Terpengaruh oleh, terhipnotis atau terpengaruh lah oleh teman-temannya, oleh tren yang sedang booming saat ini, kayak gitu, guys. Bayangin coba, Axie Infinity kemarin sempat masuk di top game NFT loh. Jadi kan banyak banget gitu loh pemain yang main, padahal itu masih belum di deploy di Google Play Store, kayak gitu. Jadi apa ya, itu juga penting, gengs, hype-nya. Jadi kemarin kan sempat ini nih, sempat turun banget jauh kan. Coba kita lihat. Oke, nah dari yang sini nih, yang apa istilahnya kayak, nah ini yang wah di harga sini langsung nah ini kalau menurut Mimin pribadi, karena ya karena banyak yang udah direkomendasiin, banyak yang udah tahu game ini, dan terkesan SLP itu dapatnya mudah banget, guys, kayak gitu. Jadi dengan kalian cuma main di adventure aja udah dapat 100, belum lagi kalian main di udah selesai daily questnya 50, nah itu udah 150, dan di harga segini 4000. Coba kalian kali aja 150 dikali 4000, ini udah berapa kan gitu, gengs. Kalau misal ownership ya, tapi kalau scholarship kan pasti ada bagi hasilnya, kayak gitu, gengs. Ya terkesan kurang berharga aja gitu, makanya kenapa dia bisa turun sampai segini nih. Nah, sampai di harga yang terpuruk nih. Nah makanya Axie Infinity ini berusaha untuk meningkatkan lagi gimana caranya supaya bisa di harga paling nggak bisa lebih lah dari harga ini. Pasti bisa dong, pasti bisa, karena mereka punya beberapa cara pasti. Oke, nah untuk akhir-akhir ini juga mereka mulai tren lagi karena banyak apa ya, updatean baru, yang contohnya seperti ini tadi, updatean dari Sky Mavis nya. Jadi untuk apa ya istilahnya itu membuat para player ini berpikir kalau wah ini kedepannya kayaknya masih ada jalan nih buat cuan, kayak gitu, guys. Jadi bukan cuma game yang hype lalu turun terus kayak gitu. Jadi Sky Mavis ini menurut Mimin pribadi ya, menurut Mimin pribadi Sky Mavis ini benar-benar serius buat bikin platform ini. Karena coba kita lihat deh di sini, gengs. Ini ada berita menarik lagi nih. Nah, Filipino merchants turn to Smooth Love Potion for payments. Jadi orang Filipina beralih ke apa ya? Bukan beralih sih, menggunakan Smooth Love Potion ini sebagai alat pembayaran, kayak gitu, gengs. Jadi kayak gini. Nah, pertumbuhan pemain merchant di Filipina mengadopsi Axie Infinity di dalam game currency for payment. Nah, SLP ini yang dimaksud, guys. Kemudian solution in the game popularity and the country. Nah, game ini sangat populer di Filipina. Dan dari 60%, persentase 60% dari player Axie Infinity ini berada di orang-orang Filipina, para player ini. Jadi kan cukup besar, guys, 60% kayak gitu. Nah, mobile game Axie Infinity reward token known as Smooth Love Potion ya, yang diketahui yang dinamakan Smooth Love Potion are being used by Filipinos to pay for all sorts of products. Jadi digunakan di Filipina untuk membayar produk dan service dan pelayanan, including sneakers seperti sepatu, car surfing, COVID-19 test, milk tea, and dumplings, according to Coindex. Nah, yang dilaporkan dari Coindex di report on Friday, yang dilaporkan pada Jumat, kayak gitu, guys. Jadi apa ya, game NFT ini sampai-sampai bisa dibuat alat pembayaran di Filipina, guys. Jadi saking apanya ya, saking banyaknya kali ya player di sana. Coba di Indonesia kayak gitu nggak boleh, guys, harus pakai alat tukar rupiah kayak gitu karena pemerintahnya kan sendiri-sendiri.
Oke, jadi menurut Mimin sih gini guys, kalau kalian mau hold token SLP ini silahkan. Kalau kalian mau jual di harga nanti ketika kalian nggak nyangkut ya silahkan, tergantung kalian mau manage nya kayak gimana. Karena Mimin nggak bisa kasih kalian nasihat investasi geng, karena itu harus kalian sendiri yang tentuin gimana kedepannya, apakah kalian mau cut loss atau kalian mau hold, itu terserah kalian. Oke gengs, mungkin cukup segitu dulu untuk SLP. Jadi cukup buat kalian berpikir ke depan ya, cukup buat kalian untuk berpikir panjang gimana kira-kira ke depannya, apakah harus hold, apakah harus cut loss atau jual, kayak gitu gengs. Oke, thank you, sekian aja dari Mimin. Terima kasih terima kasih udah nonton channel Dewa Blockchain ini, setia untuk mensubscribe dan setia untuk nonton sampai sejauh ini. Terima kasih, see you gengs, and thank you.